Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mariani Izaindra Giri dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Mula Warman, kelas BKA 2024 dengan NIM akhir 17. Dalam video ini, saya akan berbagi refleksi tentang pembelajaran dasar-dasar bimbingan dan konseling yang telah saya alami selama 7 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan. Di pertemuan pertama masih membicarakan tentang kontrak perkuliahan. Sebetulnya nggak ada yang spesial di pertemuan pertama, tapi kita bisa berkenalan dengan dosen kita yaitu Pak Wahyu. Pertemuan kedua kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu langsung membicarakan materi membahas tentang konsep-konsep dasar BK. Kita membahas tentang pengertian BK, perkembangan, tujuan, fungsi, asas, kesalahpahaman dalam BK, dan lain-lain. Terus selama proses pembelajaran pertemuan kedua, saya jadi tahu apa itu bimbingan dan konseling. Dan bimbingan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan atau interaksi antara seorang konselor dengan konseli atau individu untuk membantu mereka memahami diri sendiri, mengatasi masalah yang dihadapi, serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam konteks pendidikan, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa mencapai keberhasilan akademik, sosial, dan emosional. Lalu, fungsi dari pemahaman BK yaitu membantu siswa memahami diri sendiri, lingkungannya, atau pendidikan, pekerjaan, norma, dan lain-lain. Seperti mengembangkan potensi diri secara optimal seperti tadi yang saya sebutkan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Lalu ada 12 asas kebekaan. Ya, ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan atau partisipasi aktif. Keempat ada asas kemandirian. Kelima asas kekinian, asas kedinamisan, atau asas keterpanduan, asas kenormatifan, asas keahlian, baru asas ahli tangan. Lalu terakhir itu ada asas Tutwuri Handayani. Nah, dalam BK itu juga dipelajari kemarin itu ada kesalahpahaman, salah satunya ya, seperti guru BK itu dianggap sebagai polisi sekolah, padahal tidak. Lanjut ke pertemuan ketiga, kita diskusi dan mengidentifikasi tentang permasalahan Andi dengan konsep-konsep dasar yang telah dipelajari. Di pertemuan keempat, kita melanjuti diskusi permasalahan Andi dan dilanjut dengan kuis dengan materi konsep-konsep dasar bimbingan konseling. Di pertemuan ke-5, kita membahas tentang landasan-landasan BK. Adapun landasan-landasan BK seperti psikologi, religius, sosial, budaya, filosofis, dan pedagogis. Kalau nggak salah pedagogis. Dari situ landasan-landasan BK merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan layanan BK. Dengan memahami landasan-landasan itu, konselor dapat memberikan bantuan yang lebih efektif dan relevan bagi individu yang membutuhkan.
Lanjut ke pertemuan kesekian, kita membahas tentang keenam, kita membahas tentang asesmen dan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Asas dalam konteks bimbingan dan konseling adalah proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis untuk memahami individu atau konseli. Data ini berupa tentang kepribadian, minat, bakat, kekuatan, kelemahan, lingkungan sosial, dan berbagai aspek lainnya. Pokoknya yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Terus tujuan dari asesmen ini adalah memahami konseli, mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini. Terus juga mengidentifikasikan masalah, belajar mengidentifikasikan masalah, menemukan akar masalah yang dihadapi individu tersebut, lalu merumuskan tujuan konseling, mengevaluasi proses konseling, dan lain-lain. Pertemuan ke-7, kita mempresentasikan hasil tugas asesmen penelitian dengan responnya itu dari asal sekolah kita masing-masing, dan kita mempresentasikan itu. Kita mendiskusikan juga permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di sekitar tersebut. Dan di pertemuan ke-8 kita UTS. Itulah tadi refleksi materi pertemuan dari saya, dari pertemuan 1 sampai ke-7 ke-8. Semoga pembelajaran ini bermanfaat, juga kedepannya akan lebih baik lagi, dan mari terus kita berkembang dan bersinar bersama. Sekian dari saya, maaf bila kata-kata saya kurang berkenan di hati Anda, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.